Oke, sahabat bonsai, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton video dari Bonsai Madin Bali. Dan mudah-mudahan dengan video saya mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi, dan juga mendapatkan inspirasi bagaimana membuat bonsai dengan minim budget. Jadi di video-video saya selalu menggunakan bahan-bahan yang memang betul-betul dari alam dan menggunakan bahan-bahan yang jarang dilirik orang. Mudah-mudahan dengan minim budget ini kita memprosesnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan nanti akan bernilai jual yang tinggi. Di video kali ini saya akan melakukan proses update dan juga melakukan proses tutorial pembuatan bonsai dari bahan bonsai yang saya anggap paling bandel di antara bahan-bahan lainnya. Kenapa saya anggap bandel? Karena bahan ini adalah bahan yang tahan dari hama, namun juga memiliki sedikit kekurangan di pembesaran yang sangat lama. Jadi lebih mudah kita memelihara atau merawat pohon ini, namun di pembesarannya yang lumayan membutuhkan waktu yang lama. Dan langsung saja kita mulai proses dari pembentukan bahan ini. Dan ini adalah pohon dari Myrten. Myrten ini adalah pohon dari luar negeri, artinya bukan asli dari Indonesia, karena di alam kita tidak menjumpai dari bahan ini. Mungkin sekarang pohon-pohon ini sudah dibudidaya di Indonesia, jadi lebih mudah kita mencari bibit dari pohon ini. Dan keunikan dari pohon ini juga bisa tumbuh bunga. Jadi teman-teman yang suka bonsai yang berbunga, jadi ini pilihannya. Dan mungkin sedikit juga keruwetan atau kesulitan dalam membuat pohon ini, yaitu di pembesaran yang sangat lama dan juga memiliki durinya di daun. Jadi sangat berat sekali, dan jika tertusuk oleh durinya, maka tangan kita akan gatal dan perih. Langsung saja kita mulai ke proses pembuatannya, dan saya juga akan menjelaskan bagaimana karakter dari pohon ini jika dibuat bonsai. Nah, ini dia pohon Myrten. Pohon Myrten dengan akar yang terlihat, jadi biasa disebut dengan exposed root, dan juga di bagian atasnya dikombinasikan dengan gaya clam, yaitu banyak batang namun satu mahkota. Nah, ini kenapa masih sembraut seperti ini? Karena masih proses pengelosan. Jadi karena bahan ini sangat lumayan lama proses pembesarannya, jadi kesabaran kita memang diuji oleh pohon ini. Namun pohon ini memang kuat ya, artinya memang bandel, karena sedikit matahari tidak masalah, sedikit angin tidak masalah, dan juga untuk penyuburan sangat mudah sekali, tidak perlu insektisida. Jadi penyuburan sangat mudah, tinggal kita pakai media yang porus dan juga kita tambahkan sedikit pupuk, sudah cukup. Pohon ini memang benar-benar pohon bandel dibandingkan dengan bahan-bahan bonsai lainnya. Jadi kita mulai bagaimana prosesnya. Yang pertama saya lakukan adalah pengecekan akar. Jadi bagaimana si akar dari pohon ini. Dan sudah saya pakaikan pot keramik, kemudian saya tambahkan talang. Tujuannya untuk memperbanyak media supaya cepat tumbuh subur. Jadi kita buka dulu bagaimana sih kondisi akarnya. Jadi kita taruh dulu pasir malangnya. Jadi pasir malang hanya saya tambahkan pupuk saja, dan juga saya tambahkan dengan kompos. Untuk pupuknya saya menggunakan pupuk kotoran kambing dan juga dekastar. Dan untuk akar ini masih saya menggunakan pengikat kawat ini. Tujuannya untuk membentuk dari akar ini supaya mencengkram, karena kemarin agak keluar-keluar sedikit, jadi saya pakai kawat ini sementara. Dan untuk akar kecil-kecil banyak yang tumbuh, jadi kita biarkan saja supaya nanti jika tumbuh nanti bisa banyak, nanti akan menambah pohon ini seperti pohon tua ya. Jadi menambah ketuaan dari pohon ini. Pohon ini di tempat saya sudah 3 tahun ya. Coba dibayangkan, pohon ini sudah 3 tahun di tempat saya, namun ukurannya masih segini. Saat di awal dapat juga segini ukurannya, sekarang juga masih seperti ini. Jadi lumayan berat ya untuk Myrten.
dari segi pembesaran. Namun kita bisa mengakali ya supaya lebih cepat pertumbuhannya, karena kita tahu Myrten ini banyak sekali tumbuh tunas ya. Tunasnya banyak sekali sehingga itu penyebabnya pembesaran agak lama. Jadi kalau ingin pembesaran lebih cepat, kita harus fokus ya kepada tunas yang ingin kita besarkan. Jadi yang lain kita buang saja. Jadi ini masih ke proses dari ke anak cabang, anak cabang ya. Jadi kita mulai saja untuk prosesnya. Jadi ini ada beberapa yang panjang-panjang ini masih saya loss dulu. Tujuannya yaitu mempercepat pembesaran. Dan kali ini mungkin saya akan melakukan pemangkasan karena saya anggap sudah cukup ya pembesarannya. Jadi langsung kita mulai merapikan dari bahan ini. Pohon ini awalnya saya dapat 3 tahun yang lalu di standnya Bapak Ahmad. Ukurannya juga sudah besarnya. Mungkin lebih mungkin juga ada pembesaran sedikit ya. Dan ini bahan adalah hasil dari gabung batang, dari gabung beberapa batang dari Myrten kemudian menyatu. Mungkin yang melakukan penggabungan ini mungkin juga bertahun-tahun ya, karena Myrten saya anggaplah pohon yang mungkin agak susah kita gabungkan, tidak seperti dari jenis ficus. Nah, langsung kita melakukan perapian. Jadi tunas-tunas yang tidak perlu kita buang saja, karena itu akan menghambat pertumbuhan tunas yang lainnya. Nah, jadi untuk mempermudah, karena pengelosan sudah saya anggap selesai, ada yang beberapa yang saya anggap selesai, dan yang masih kecil saya biarkan dulu. Jadi yang besar kita pangkas dulu ya, karena rimbun sekali. Nah, hasil potongan kita bisa manfaatkan untuk bibit. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana sih kondisi pohonnya. 3 tahun saya pelihara namun masih seperti ini. Jadi memang penting ya untuk pohon-pohon yang mempunyai titik tumbuh tunas yang banyak. Jadi kita usahakan untuk sering mungkin ya melakukan pembuangan. Nah, Myrten ini memang betul-betul untuk pertumbuhan tunasnya banyak sekali. Sangat mudah sekali kita mencari titik tumbuh tunas. Jadi untuk kerapatan saya yakin pohon-pohon yang seperti ini akan memiliki kerapatan yang bagus. Namun di samping memiliki kerapatan yang bagus, untuk pembesaran jika kita biarkan, proses pembesarannya akan lama. Jadi harus sesering mungkin kita melakukan pembuangan tunas-tunas yang kecil yang tidak dipakai. Untuk budidaya ya, bagaimana cara budidaya? Bisa kita melakukan cangkok, kita juga bisa melakukan stek batang. Namun peluang untuk keberhasilan dalam stek batang masih kecil. Namun tetap bisa kita lakukan stek batang. Karena saya sudah mencoba lakukan stek batang pada Myrten, jadi berhasil ya. Jadi pohon ini bisa kita lakukan stek batang, bisa kita lakukan cangkok untuk memperbanyak dari pohon ini. Lomba-lomba kita jarang sekali menjumpai pohon Myrten untuk dilombakan atau dipasarkan ya, karena susahnya mencari pohon Myrten yang bagus. Jadi konsep ya, akar kelihatan expose akar, kemudian dengan banyak batang, kemudian dengan satu mahkota yang biasa disebut dengan clam ya. Jadi untuk akar yang keluar ini biasanya disebut dengan exposed root, jadi lebih menonjolkan di akar. Namun karena saya menitik beratkan pada pohon di atas ya, saya lebih menonjolkan di bagian atas. Saya buat pohon seperti pohon sapu terbalik ya. Bagaimana sapu terbalik? Konsepnya sebagai pohon seperti sapu terbalik pohon ini, sehingga biasa disebut dengan clam ya, bergaya clam.
Jadi sahabat bonsai, jadi seperti itu bagaimana saya memproses dari bahan ini. Jadi yang tadinya sudah disuburkan, dibiarkan, sekarang kita pangkas lagi. Dan untuk pengelosan saya anggap sudah cukup, ada beberapa pengelosan yang saya anggap cukup, jadi saya pangkas lagi. Tujuannya jadi untuk memperbesar dari anak cabang, karena anak cabang sudah besar, kemudian saya akan mencari ranting, saya pangkas, saya akan mencari ranting. Jadi mudah-mudahan pohon ini nanti cepat rapat, cepat jadi, nanti kita bisa ajak jalan-jalan ke pameran. Dan ini masih ada pengelosan satu dari cabang, karena masih kecil ya, jadi saya biarkan, saya los dulu. Pengelosan yang saya lakukan, saya lihat dari bonggol dulu, kemudian saya lihat dari batang. Ini ada 4 batang, setiap batang ukurannya sejempol. Jadi saya akan mencari cabang seukuran setengah dari batang, kemudian ke anak cabang setengah dari cabang, dan seterusnya. Jika sudah mendapatkan artinya sudah mendapatkan keseimbangan antara ukuran, kemudian saya pangkas. Kemudian saya menemukan tunas berikutnya sebagai penerus, dan setelah itu kita buat pohon ini rapat ya. Setelah rapat kita tunggu berbunga, nanti kita siap bawa jalan-jalan. Nah sebelum saya, semoga video ini ya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang punya myrten. Jadi harap sabar ya dalam proses pembesaran, dan juga saat melakukan pembentukan ya lebih berhati-hati, karena myrten ini memiliki duri di daun ya. Jadi di daunnya ini ada beberapa duri yang sangat lumayan tajam, jika kita kena sangat perih dan gatal ya. Jadi lebih berhati-hati dalam proses dari bahan ini. Nah ini juga bersamaan dengan program akar. Jadi untuk akar myrten juga teman-teman juga harus berhati-hati dalam mengarahkan, karena mudah patah ya. Jadi bandal pohon ini, namun luar biasa beratnya dalam prosesnya. Jadi, proses pembuatannya, proses kita mengarahkan akarnya sangat lumayan gini ya, artinya mudah patah, jadi harus berhati-hati. Jadi sahabat bonsai, jika membuat bonsai dari bahan bonsai yang kalian buat bonsai, tetap kita harus mempelajari bagaimana sih karakter dari pohon tersebut, agar semakin kita mengenal dari karakter pohon tersebut, semakin cepat kita dalam memproses dari bahan ini jika kita buat bonsai. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.